Aku masih ingat jelas malam itu. Sebuah ajakan makan malam sederhana dari ibu mertuaku yang selama ini terkenal dingin dan sulit ditebak. Tidak ada firasat buruk, tidak ada kecurigaan sedikit pun. Namun semua berubah saat aku berdiri di depan kasir restoran. Ucapan singkat dari pegawai kasir membuat kakiku lemas, dadaku sesak, dan mataku berkaca-kaca. Aku tidak pernah menyangka, di balik sikapnya selama ini, ibu mertuaku menyimpan sesuatu yang benar-benar mengubah pandanganku selamanya. Halo sahabat, terima kasih sudah kembali ke channel Cerita Fafa. Di channel ini, aku berbagi kisah-kisah kehidupan nyata yang penuh emosi, konflik keluarga, dan pelajaran hidup yang sering kali kita alami tanpa kita sadari. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Ibu mertuaku dikenal sebagai sosok yang pendiam, tegas, dan sulit ditebak. Sejak awal aku menikah dengan anaknya, hubunganku dengannya selalu terasa berjarak. Bukan karena beliau bersikap jahat atau kasar, tetapi karena ada tembok tak kasat mata yang seolah membatasi kami. Setiap percakapan selalu singkat, setiap pertemuan terasa formal, dan jarang sekali ada obrolan yang benar-benar hangat. Aku sering bertanya dalam hati, apakah beliau tidak menyukaiku? Apakah ada hal yang kurang dariku sebagai menantu? Namun pertanyaan-pertanyaan itu selalu kupendam sendiri. Aku memilih diam, menghormati, dan menjalani peranku sebaik mungkin tanpa banyak berharap. Hingga suatu sore, ponselku berdering. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Jantungku langsung berdebar. Biasanya beliau hanya menelpon jika ada urusan penting keluarga. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab panggilan itu. "Assalamualaikum," sapaku pelan. "Waalaikumsalam," jawabnya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Kamu malam ini ada waktu? Ibu mau ngajak makan malam." Aku terdiam sejenak. Ajakan itu begitu tiba-tiba. Selama ini belum pernah ada ajakan makan malam berdua tanpa anggota keluarga lain. Dalam kepalaku muncul berbagai kemungkinan. Aku takut salah bicara, takut salah sikap, dan takut suasana menjadi canggung. Namun sebagai menantu, aku tidak mungkin menolak. "Iya Bu, insya Allah ada," jawabku akhirnya. Setelah telepon ditutup, aku termenung cukup lama. Perasaanku campur aduk. Ada gugup, ada khawatir, tapi juga ada sedikit harapan. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Mungkin ini saatnya aku benar-benar mengenal beliau, bukan hanya sebagai ibu dari suamiku, tetapi sebagai seorang wanita dengan cerita hidupnya sendiri. Malam itu, aku bersiap dengan sederhana. Tidak berlebihan, tidak pula terlalu santai. Aku ingin terlihat rapi dan sopan. Saat beliau menjemput, aku melihat senyum kecil di wajahnya. Senyum yang jarang kulihat sebelumnya. Di dalam mobil, suasana awalnya hening. Aku bisa mendengar suara mesin dan hembusan nafas kami. Namun perlahan, ibu mertuaku mulai membuka percakapan. Ia menanyakan kabarku, menanyakan pekerjaanku, bahkan bertanya apakah aku sering merasa lelah menjalani hari-hariku. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat dadaku hangat. Selama ini jarang ada yang benar-benar bertanya bagaimana keadaanku. Aku menjawab seadanya, namun jujur. Aku menceritakan kesibukan, rutinitas, dan sedikit kelelahan yang sering kurasakan. Beliau hanya mendengarkan, tidak menghakimi, tidak memberi nasihat panjang, hanya mendengarkan. Itu saja sudah cukup membuatku merasa dihargai. Sepanjang perjalanan, aku mulai merasa bahwa ajakan makan malam ini bukan sekedar formalitas. Ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan, meski aku belum tahu apa.
Aku sama sekali tidak menyangka bahwa malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hubunganku dengannya. Dan aku pun, tanpa sadar, mulai membuka hatiku juga. Restoran itu tidak terlalu ramai malam itu. Lampu-lampu berwarna kuning temaram menggantung di langit-langit, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Alunan musik pelan terdengar samar, membuat setiap percakapan terasa lebih intim. Kami memilih meja di sudut ruangan, agak jauh dari keramaian, seolah memang disiapkan khusus untuk percakapan yang lebih pribadi. Ibu mertuaku duduk di depanku, merapikan tasnya perlahan. Aku memperhatikan gerak-geriknya. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Wajahnya tampak lebih tenang, tidak setegas biasanya. Bahkan sorot matanya terlihat lebih lembut. Kami memesan makanan. Seperti biasa, beliau mempersilahkanku memilih lebih dulu. Hal kecil itu membuatku sedikit terkejut. Selama ini aku selalu merasa harus menyesuaikan diri, tetapi malam itu justru beliau yang memberi ruang. Sambil menunggu pesanan datang, ibu mertuaku mulai membuka pembicaraan. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana hidupnya tidak selalu mudah, tentang masa-masa ketika ia harus menguatkan diri sendiri karena tidak ada tempat bergantung. Suaranya datar, namun syarat makna. Ia bercerita bagaimana membesarkan anak-anaknya dengan penuh perjuangan, tentang bekerja keras, menahan lelah, dan menyimpan banyak perasaan sendirian. Aku mendengarkan dengan saksama. Baru kali ini aku benar-benar memahami mengapa beliau terlihat begitu kuat, bahkan terkadang terkesan dingin. Saat makanan datang, kami mulai makan sambil terus berbincang. Aku memberanikan diri untuk bercerita tentang kehidupanku, tentang peranku sebagai istri, tentang tekanan yang sering tidak terlihat, dan tentang keinginan sederhana untuk dihargai. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seolah hatiku akhirnya menemukan tempat aman untuk berbicara. Ibu mertuaku mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mengangguk pelan, sesekali menarik napas panjang. Aku bisa melihat bahwa ceritaku menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Aku merasa tidak sedang berbicara dengan seorang mertua, tetapi dengan seorang ibu. Seorang perempuan yang juga pernah berada di titik lelah, titik ragu, dan titik ingin dimengerti. Perasaan itu membuat dadaku terasa penuh, antara lega dan haru. Makan malam itu terasa berjalan lambat, tetapi menyenangkan. Tidak ada keheningan yang canggung. Setiap jeda justru terasa hangat. Aku mulai berpikir, mungkin selama ini kami sama-sama menunggu momen seperti ini. Momen untuk saling membuka diri. Aku sama sekali tidak menyangka, percakapan sederhana di restoran kecil itu perlahan menghapus jarak yang selama ini terasa begitu tebal. Dan tanpa kusadari, malam itu mulai menanam benih perubahan dalam hubungan kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, suasana makan malam itu berbeda dari apapun yang pernah kualami bersama ibu mertuaku. Dan perbedaan itulah yang diam-diam membawa kami lebih dekat dari sebelumnya. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari yang kusadari. Tanpa terasa, piring-piring di meja kami mulai kosong. Percakapan yang hangat membuatku lupa bahwa kami sudah cukup lama duduk di restoran itu. Aku meneguk sisa minumanku, lalu secara refleks meraih tas yang kuletakkan di samping kursi. Di dalam pikiranku sudah tertanam kebiasaan sederhana. Jika makan bersama orang yang lebih tua, apalagi ibu mertua, sudah sepantasnya aku yang membayar. Bukan karena merasa mampu, tetapi karena ingin menunjukkan rasa hormat. Apalagi malam itu, aku merasa berhutang kenyamanan dan kehangatan yang jarang kurasakan sebelumnya. Namun, saat aku hendak berdiri, ibu mertuaku mengangkat tangannya pelan, seolah memberi isyarat agar aku menunggu. "Sudah, kamu saja yang ke kasir," katanya singkat, tapi nadanya terdengar tenang dan pasti. Aku sedikit terkejut. "Biar saya saja yang bayar, Bu," jawabku spontan. Ia menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, kamu ke kasir saja." Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuatku berhenti membantah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku menurut tanpa banyak pertanyaan. Aku pun berdiri, menyampirkan tas di bahu, lalu berjalan menuju kasir. Langkah kakiku terasa ringan, bahkan santai.
Tidak ada firasat apapun. Dalam kepalaku hanya ada satu pikiran sederhana, menyelesaikan pembayaran, lalu kembali ke meja. Aku sempat melirik ke arah ibu mertuaku. Ia terlihat sibuk merapikan tisu dan ponselnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di kasir, aku menyebutkan nomor meja dengan suara pelan. Pegawai kasir mengetik sesuatu di layar komputernya. Wajahnya tampak biasa saja pada awalnya. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Ia menatap layar, lalu menatapku, lalu kembali menatap layar. "Sebentar ya Mbak," katanya. Aku mengangguk. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat, meski aku sendiri tidak tahu alasannya. Beberapa detik terasa lebih lama dari biasanya. Untuk meja ini, kasir berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tagihannya sudah lunas, Mbak." Aku mengerutkan kening. "Sudah lunas?" Tanyaku memastikan aku tidak salah dengar. "Iya," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Tadi, ibu yang duduk bersama Mbak sudah membayar semuanya." Sejenak aku merasa seperti kehilangan keseimbangan. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Sudah dibayar? Oleh ibu mertuaku? Sejak kapan? Bukankah tadi beliau yang menyuruhku ke kasir? Aku terdiam, tidak langsung menjawab. Dalam hatiku muncul campuran perasaan bingung, heran, dan sedikit tidak enak. Aku merasa seperti orang yang terlambat menyadari sesuatu. "Oh, begitu," ucapku akhirnya, meski suaraku terdengar ragu. Aku berpikir percakapan akan selesai sampai di situ. Aku bahkan sudah bersiap mengucapkan terima kasih dan kembali ke meja. Namun kasir belum berhenti berbicara. "Selain itu," katanya lagi, sambil membungkuk sedikit ke bawah meja kasir, "ibu tersebut menitipkan sesuatu untuk Mbak." Tanganku refleks menggenggam tali tas lebih erat. "Sesuatu?" tanyaku puan. Kasir mengeluarkan sebuah amplop kecil berwarna coklat. Tidak ada nama, tidak ada tulisan apapun di bagian luar. Amplop itu tampak sederhana, tetapi entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. "Ini titipan dari ibu tadi," ucap kasir sambil menyerahkannya kepadaku. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku belum membukanya, tetapi jantungku sudah berdetak lebih kencang. Ada firasat aneh yang tidak bisa kujelaskan. Bukan firasat buruk, tapi sesuatu yang berat dan penuh makna. Aku berdiri terpaku di depan kasir. Suara restoran seolah menjauh. Tawa pengunjung lain terdengar samar, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Semua fokusku tertuju pada amplop kecil di tanganku. Dalam benakku muncul banyak pertanyaan. Kenapa ibu mertuaku membayar diam-diam? Kenapa beliau menyuruhku ke kasir? Dan apa isi amplop ini? Aku menelan ludah. Tanganku masih belum bergerak untuk membuka amplop itu. Ada rasa takut, ada rasa penasaran, dan ada rasa haru yang belum sempat muncul sepenuhnya. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku sadar, apapun isi amplop ini, malam ini tidak akan lagi menjadi makan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan ibu mertuaku. Sesuatu yang mungkin akan mengubah caraku memandang beliau selamanya. Dengan langkah pelan, aku menjauh dari kasir. Amplop itu masih kugenggam erat. Aku belum siap membukanya di tempat ramai. Aku hanya tahu satu hal. Detik berikutnya akan menjadi awal dari momen yang tidak akan pernah kulupakan. Dan saat itulah, tanpa kusadari, mataku mulai terasa panas. Aku melangkah menjauh dari kasir dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dari saat aku datang. Amplop kecil itu masih kugenggam erat, seolah takut isinya akan menghilang jika kulepaskan. Aku mencari sudut yang agak sepi di dekat pintu keluar restoran, tepat di bawah cahaya lampu yang sedikit redup. Di sana, aku berhenti. Tanganku bergetar saat mulai membuka amplop itu. Entah mengapa, ada perasaan takut bercampur harap. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu perlahan mengeluarkan isi di dalamnya. Selembar kertas terlipat rapi jatuh ke telapak tanganku, diikuti oleh beberapa lembar uang. Aku tidak langsung menghitungnya. Yang pertama menarik perhatianku adalah tulisan tangan di kertas itu. Tulisan yang rapi,
sederhana namun penuh tekanan emosi. Aku mulai membaca. Setiap kalimat terasa seperti ditujukan langsung ke hatiku. Ibu mertuaku menulis tentang bagaimana selama ini ia memperhatikanku dari kejauhan. Tentang caraku berbicara, caraku bersikap, caraku menahan diri meski seringkali merasa tidak nyaman. Ia menulis bahwa ia tahu aku berusaha keras menjadi menantu yang baik, meski tidak selalu mendapat respon hangat darinya. Di bagian lain surat itu, ia mengakui sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan secara langsung. Ia menulis bahwa dirinya bukan tipe orang yang mudah menunjukkan kasih sayang. Hidup telah mengajarkannya untuk keras, menutup perasaan, dan tidak bergantung pada siapapun. Tanpa sadar, sikap itu terbawa hingga ke hubungan kami. Air mataku mulai jatuh satu persatu. Pandanganku burar. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik sikapnya yang dingin, ibu mertuaku menyimpan begitu banyak perhatian dan perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan. Ia menuliskan bahwa makan malam itu adalah caranya untuk mengatakan terima kasih. Terima kasih karena aku telah menjaga rumah tangga dengan sabar. Terima kasih karena aku mencintai anaknya dengan tulus. Dan terima kasih karena aku tetap menghormatinya, meski ia tahu dirinya tidak selalu mudah untuk didekati. Uang yang ia sisipkan di amplop itu bukan sebagai bantuan, melainkan simbol. Simbol penghargaan, simbol pengakuan bahwa usahaku selama ini terlihat dan berarti. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Dadaku terasa sesak, tetapi hangat. Perasaan yang selama ini kupendam, merasa tidak cukup, merasa tidak dianggap, seolah runtuh dalam sekejap. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan air mataku mengalir. Tidak ada rasa malu, hanya kejujuran yang akhirnya keluar tanpa bisa dibendung. Setelah beberapa saat, aku melipat kembali surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyimpannya di dalam tas. Aku mengusap wajahku, menarik napas panjang, dan berusaha menenangkan diri sebelum kembali ke meja. Saat aku melangkah mendekat, ibu mertuaku menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Tidak ada pertanyaan di matanya. Tidak ada senyum lebar. Hanya tatapan yang tenang, penuh pengertian. Aku duduk kembali di hadapannya. Tanganku masih sedikit gemetar. Beberapa detik kami hanya diam. Keheningan itu tidak canggung, justru terasa penuh makna. "Sudah?" tanyanya akhirnya, pelan. Aku mengangguk. Suaraku tidak sanggup keluar. Jadi aku hanya membalas dengan senyum kecil yang masih basah oleh air mata. Ia tersenyum tipis. "Makan malam ini, anggap saja hadiah kecil dari ibu," katanya singkat. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam perasaanku dengan kekuatan penuh. Aku ingin berkata banyak hal, ingin mengucapkan terima kasih, ingin memeluknya, ingin meminta maaf karena pernah salah paham. Namun semua kata itu tertahan di tenggorokanku. Aku hanya menunduk sebentar, menahan emosi, lalu mengangkat wajahku kembali. "Terima kasih, Bu," ucapku akhirnya, dengan suara bergetar. Ibu mertuaku tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Namun dari caranya menatapku, aku tahu, malam itu telah mengubah sesuatu di antara kami. Restoran itu tetap sama. Lampu tetap menyala. Orang-orang tetap tertawa. Namun bagi kami berdua, dunia terasa lebih hangat, lebih jujur, lebih dekat. Dan saat kami melangkah keluar dari restoran malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan pernah lagi memandang ibu mertuaku dengan cara yang sama. Perjalanan pulang dari restoran malam itu terasa berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang kaku seperti biasanya. Meski kami tidak banyak berbicara, suasana di dalam mobil terasa hangat. Sesekali ibu mertuaku menoleh ke arahku, lalu kembali menatap jalan. Aku bisa merasakan bahwa malam itu telah membuka sesuatu di antara kami. Sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Sesampainya di rumah,
Beliau tidak langsung masuk ke kamarnya seperti biasa. Ia berhenti sejenak di ruang tamu, lalu menoleh padaku. "Kamu capek ya hari-hari ini?" Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat hatiku bergetar. Aku hanya mengangguk pelan. Ia tidak menuntut jawaban panjang, hanya menepuk bahuku dengan lembut sebelum masuk ke kamar. Sentuhan kecil itu terasa jauh lebih berarti dari 1000 kata. Hari-hari setelah malam itu perlahan berubah. Ibu mertuaku mulai lebih sering menyapaku lebih dulu. Ia bertanya apakah aku sudah makan, apakah pekerjaanku baik-baik saja, dan apakah aku sempat beristirahat. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah terjadi kini terasa seperti kebiasaan baru. Aku pun berubah. Aku tidak lagi canggung berada di dekatnya. Aku mulai berani berbicara lebih terbuka, berbagi cerita ringan, bahkan tertawa kecil bersama. Aku menyadari bahwa selama ini kami sama-sama menahan diri, sama-sama menyimpan prasangka yang sebenarnya tidak perlu. Suatu pagi, saat aku membantu di dapur, ibu mertuaku berkata pelan, "Ibu dulu juga menantu. Ibu tahu rasanya." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya seorang mertua, tetapi seorang perempuan yang pernah berada di posisiku. Sejak saat itu aku belajar bahwa kasih sayang tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Ada yang menunjukkannya lewat kata-kata. Ada pula yang menyimpannya dalam tindakan diam-diam. Ibu mertuaku adalah tipe yang kedua. Makan malam sederhana itu menjadi titik balik, bukan karena uang atau surat yang diberikan, tetapi karena keberanian untuk membuka hati, keberanian untuk mengakui perasaan yang selama ini terpendam. Kini, setiap kali aku mengingat malam itu, aku tidak lagi mengingat ketegangannya, melainkan kehangatannya. Aku belajar untuk lebih sabar, lebih memahami, dan tidak mudah menilai seseorang dari permukaannya saja. Hubunganku dengan ibu mertuaku mungkin tidak sempurna. Kami tetap dua pribadi yang berbeda. Namun kini ada rasa saling menghormati, saling mengerti, dan saling menerima. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting, bahwa terkadang perubahan besar dalam hidup datang bukan dari peristiwa besar, melainkan dari satu makan malam sederhana, satu amplop kecil, dan satu hati yang akhirnya berani berbuka. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari sikap luarnya. Terkadang, orang yang terlihat dingin justru menyimpan kepedulian paling dalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan memberi pelajaran berharga tentang keluarga dan empati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita Vafa berikutnya.